Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judi Zulpan Abdul Salam dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 052. Jadi saya akan melanjutkan tugas praktikum mesin-mesin listrik, yaitu praktikum VFD. Apa itu VFD? Definisi VFD atau Variable Frequency Drive adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol kecepatan motor listrik dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan dari sumber input. Prinsip kerjanya, VFD bekerja dengan mengubah frekuensi dan tegangan input single pass atau satu fasa menjadi output tiga fasa atau tiga pas. Memungkinkan motor tiga fasa untuk beroperasi pada kecepatan yang diinginkan dan efisien. Nah, manfaat VFD sendiri yaitu dapat meningkatkan efisiensi energi, mengurangi konsumsi daya, dan memberikan kontrol yang lebih baik atas operasi mesin yang sangat penting dalam aplikasi industri modern. Komponen utama VFD dan aplikasi. VFD terdiri dari inverter, filter, dan controller yang bekerja bersama untuk mengubah frekuensi dan voltase. Aplikasi umumnya termasuk motor dengan hubungan delta 220 volt, meningkatkan efisiensi dan kontrol kecepatan. Koneksi LN ke VFD single pass. Pada halaman ini kami menjelaskan koneksi listrik yang benar antara terminal LN, L line, dan N netral pada VFD single pass, serta pentingnya koneksi yang tepat untuk keamanan dan fungsi perangkat. Seperti ini ya. Wiring UVW output VFD. Jadi pada VFD itu nanti inputnya adalah satu fasa dan outputnya adalah tiga fasa, yaitu U, V, dan W. Pada membahas koneksi output U, V, dan W dari VFD ke motor tiga fasa dengan hubungan delta 220 volt serta pentingnya pengecekan sebelum pengujian. Ini seperti ini. Untuk itunya ada U, V, dan W. Konfigurasi parameter VFD. Mengatur parameter untuk praktikum efektif. Nah, sumber frekuensinya. Parameter sumber frekuensi menentukan mode operasi VFD, apakah menggunakan frekuensi internal atau eksternal, guna mengoptimalkan kinerja motor sesuai kebutuhan praktikum. Start atau stop. Pengaturan parameter start atau stop sangat penting untuk mengontrol bagaimana motor dinyalakan dan dimatikan, memberikan keamanan dan kenyamanan saat operasi berlangsung. Batas frekuensi. Penetapan batas frekuensi minimum dan maksimum melindungi motor dari kerusakan, memastikan bahwa motor beroperasi dalam rentang yang aman selama praktikum. Jadi biasanya di motor itu ada penjelasannya, maksimum berapa frekuensi dan minimum berapa frekuensi gitu. Jadi tinggal di setting saja. Nah, ini untuk konfigurasi parameter VFD. Rem percepatan. Rem itu adalah pengaturan yang penting untuk mengontrol kecepatan motor dengan halus, mencegah kejutan mekanis, dan memastikan keamanan saat motor mulai beroperasi. Contoh konfigurasinya. Contoh konfigurasi dasar dapat mencakup nilai untuk frekuensi minimum dan maksimum yang disesuaikan sesuai dengan spesifikasi motor, sehingga mencapai performa yang optimal dalam aplikasi praktikum. Akses parameter. Parameter dapat diakses dan diubah melalui panel kontrol VFD, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan setiap nilai sesuai dengan kebutuhan praktikum dan memastikan operasi yang aman dan efektif. Pengujian dan fungsi VFD. Mengoperasikan VFD untuk berbagai skenario. Yang pertama ada uji multi kecepatan, memungkinkan motor beroperasi pada berbagai frekuensi, membantu mengamati respon motor terhadap perubahan kecepatan, dan memastikan pengaturan yang tepat selama praktikum. Kontrol analog. Pengaturan kontrol analog 0-10 volt menyediakan fleksibilitas dalam kecepatan motor, memberikan pengguna kemampuan untuk mengatur kecepatan secara variabel berdasarkan kebutuhan aplikasi praktikum. Fungsi jok. Fungsi jok memungkinkan motor untuk bergerak dalam gerakan manual dan presisi, memberikan kontrol lebih untuk aplikasi tertentu, dan memudahkan pengaturan awal sebelum operasional.
evaluasi dan hasil. Memahami proses dan troubleshooting. Evaluasi RAM berhenti penting untuk memahami bagaimana motor berfungsi saat melambat. Pastikan pengaturan RAM sesuai agar motor tidak mengalami kerusakan akibat perlambatan yang tiba-tiba. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengoperasian VFD sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Motor berfungsi dengan baik pada beberapa kecepatan yang diuji, memberikan hasil yang memuaskan. Untuk tips troubleshooting ya, jika terjadi masalah, periksa semua koneksi dan parameter VFD. Dokumentasikan setiap kesalahan untuk analisis lebih lanjut. Identifikasi fault apabila terdapat fault. Jenis fault sendiri, ada beberapa jenis fault yang umum terjadi pada VFD dan motor, seperti overcurrent, overvoltage, dan overheating, yang dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan sistem. Identifikasi fault dapat diidentifikasi melalui kode error yang ditampilkan pada display VFD, memberikan informasi penting untuk mendiagnosis masalah dan mengambil tindakan segera. Catatan fault secara sistematis selama praktikum sangat penting untuk menganalisis kebocoran dan melakukan perbaikan yang diperlukan, serta menghindari terulangnya kesalahan yang sama. Nah, ini tindakan korektifnya, prosedur penanganan dan keselamatan. Ini ditangani dengan tindakan korektif yang tepat seperti mereset VFD, jadi bisa di-reset, terus mereset koneksi atau mengganti komponen yang rusak. Prosedur keselamatan penting untuk selalu mengikuti prosedur keselamatan saat menangani fault, seperti mematikan daya sebelum melakukan pemeriksaan dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Memahami jenis fault dan cara penanganannya sangat penting untuk keberhasilan praktikum. Yang penting kami telah membahas prinsip kerja VFD, wiring, dan pengujian yang diperlukan untuk motor 3 fasa. Bahan ini sangat penting untuk pemahaman dasar. Jadi sudah dilakukan praktikum. Nanti saya tunjukkan video teman saya yang telah melakukan praktikumnya. Terus pemahaman praktis tentang VFD sangat penting untuk mengoperasikan mesin listrik dengan aman dan efisien. Hal ini akan membantu mempersiapkan siswa. Ini saja. Nah, kita langsung saja ke di sini saya akan membaca datasheet untuk inverter dari di sini berarti kita pakai AT1 dari single fasa untuk 3 fasa. Nah, di sini ada L dan untuk inputnya 220 volt, AC input HN, dan keluarnya ada UV dan U. Ini single fasa AC 220 volt input terminal. Satu tinggal masukkan ke L atau L nya. Output terminal connect to 3 bus itu 380 volt atau 4. Ini 220 volt untuk AT1. Lalu di sini ada untuk fungsi-fungsinya. Ini untuk AT3. Ini terminal description. Ini X6. Ada common ground, analog voltage input, digital current signal input. Di sini ada multi speed input frequency control table juga. Ini untuk AT1. Nah, di sini ada instruction operational
operation panel. Ini untuk up and down numeric modulation ini untuk digit, untuk speed adjustable-nya ini yang diputar, ini FBD dan drag yaitu forward reverse. Lalu shift key itu display. Nah di sini ini untuk data. Perlu diingat untuk jika mau mengatur frekuensi dan yang lain harus pada posisi stop. Jika pada posisi start itu datanya tidak akan tersimpan. Ini start key, ini stop key. Itu. Nah di sini ada parameter specification-nya. Ini P00 untuk maksimum voltage-nya ada di 0 sampai 220. Nah, kita pakai AT1. Frekuensinya untuk P01 0 sampai 400. P02 intermediate voltage. Ini sama. Nah ini minimum voltage P04 minimum frekuensi dan maksimum operating, minimum operating. Nah ini di sini parameter resetnya ada di sini 0 sampai 65.535. It is the reset when ini perlu compensation voltage-nya 100 volt. Lalu ada fault code jika terjadi error. Nah ini apabila inverter terjadi error akan ada beberapa error yang muncul di display. ERR1 itu berarti short circuit atau karena overload atau power module protection. Nah, ERR2 under voltage protection, ERR3 over voltage protection, ERR4 breaking circuit failures, ERR5 input at startup when electrified, ERR7 overtime, ERR8 excessive relative current generator, ERR9 external fault atau luar. Ya, seperti itu. Kurang lebih. Oke, di sini ada video teman saya. Jadi di sini menjelaskan bahwa VFD itu untuk inverter. Nah, di sini ada input satu fasa dan menjadi 3 fasa di motor listrik. Jadi kegunaan VFD itu dan untuk mengatur kecepatan atau terserah RAM ini untuk berputar motor listrik. Nah, di sini kita setting ke 70 Hz untuk mengecek melihat kecepatannya. Nah, setelah sudah kira-kira segini, kita mengukur RPM-nya dengan tachometer. Sebenarnya bisa dihitung dengan rumus, tapi di sini kita menggunakan tachometer. Ini tinggal di centering saja. Nah, untuk RPM-nya kira-kira ketemu segini. Nah, lalu kita mengukur arus di tiap-tiap U, V, dan W kabel 3 fasanya dengan menggunakan tang ampere.
Nah, satu-satu seperti itu. Kita dapat hasilnya. Nah, kira-kira untuk praktikum ini seperti itu, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.